Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Misteri. Jimat, azimat atau tamimah merupakan sebuah benda yang dipercayai oleh sebagian orang memiliki kekuatan tertentu. Lalu bagaimana hukum jimat dalam Islam? Umumnya jimat digunakan untuk tujuan menangkal mara bahaya, melancarkan rezeki, mendapat jodoh, untuk kesaktian dan masih banyak lagi. Hukum jimat dalam Islam adalah haram karena termasuk perbuatan syirik. Hukum ini berlaku untuk semua umat Islam. Memang ada beragam bentuk jimat, mulai dari senjata, cincin, batu mulia dan juga kertas atau kain dengan tulisan Arab. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim telah diberi pedoman untuk menyikapi adanya fenomena jimat. Seseorang yang beragama Islam, wajib hukumnya untuk mempercayai bahwa tidak ada kekuatan lain selain yang lebih besar dan berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika ada seseorang yang mempercayai bahwa terdapat benda lain yang dapat memberikan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang tersebut sudah melakukan tindakan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 38 yang artinya, "Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah." Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Karena di dalam jimat ada makhluk gaib yang berasal dari jin, setan, siluman, bahkan iblis. Makhluk-makhluk itulah yang bersedia membantu seseorang yang meyakini bahwa jimat dapat membantu sesuai keinginan pemiliknya. Nah, bagaimana dampak dari orang-orang yang mempercayai sampai menggunakan jimat tersebut? Kini, tim Santri Misteri akan mengungkap secara gaib melalui mediumisasi makhluk gaib yang di dalam jimat. Makhluk apa sajakah yang di dalam jimat video kali ini? Simak terus video kami sobat-sobat Santri Misteri, dan jangan lupa tinggalkan subscribe, like dan komen. Supaya sobat-sobat tidak ketinggalan video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas dari teman saya kemarin. Teman saya kemarin itu sudah melakukan menarik benda-benda yang ada di sini di hadapan saya dari pasien yang dulu beliau dapatnya dari ahli spiritualnya, dan beliau mendapatkannya dulu katanya sih ini dari Sunan Kalijogo. Nah, apakah benda-benda bertuah yang ada di sini? Ada minyak, ada kulit harimau, ada cakar harimau, ada pring peduk, pring pati lele, ada batu-batu juga. Apakah benar ini dari Sunan Kalijogo? Kalau benar ini dari Sunan Kalijogo, kenapa waktu kemarin kita tarik itu ada bangsa siluman harimau, dan ada makhluk yang bertanduk yang paling dominan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menarik atau memediumkan makhluk yang bertanduk, pimpinan dari para makhluk-makhluk yang ada di benda-benda ini. Biar nanti kita tahu mengapa mereka sampai bisa berperan di benda-benda ini. Konon katanya ini kan dari orang yang sering bertemu dengan Sunan Kalijogo di saat orang itu melakukan ritual meditasi atau lagi tirakat. Biar jelas semuanya, saya akan mencoba untuk menghadirkan atau narik bangsa bertanduk yang paling dominan atau pimpinan dari makhluk-makhluk yang ada di benda-benda ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan mediumisasi, saya akan mencoba untuk membersihkan medium dulu, yang mediator dulu, biar nanti tidak ada penyusup yang mengganggu atau makhluk lain yang tidak berkepentingan dengan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, pimpinan dari para makhluk yang ada di dalam benda-benda ini yang paling dominan, paling kuat, yang tadi disebutkan adalah bangsa bertanduk, yang paling dominan, paling kuat, pimpinan tertingginya, ketarik ke tangan saya, Allah. Allah masuk dalam tubuh medium ini. Allah masuk. Ini dari bangsa apa? Iblis. Bangsa iblis. Saya password dulu ya biar kamu jawabnya jujur. Nanti kalau kamu bohong, otomatis jika makhluk ini bohong, otomatis tangan kakinya terpotong-potong, tapi tidak mengeluarkan darah Allah. Ya, saya tanya sekali lagi. Ini bangsa apa? Saya bangsa iblis. Bangsa iblis. Terpotong-potong nggak tangan kakinya? Sempurna. Sempurna. Sampai tadi sebelum masuk ke dalam medium dari mana? Saya dari benda. Dari benda? Ya. Benda-benda yang ada di hadapan saya ini. Ya. Dari benda-benda yang di hadapan saya ini, sampai dari benda yang mana? Hitam. Hitam. Hitam yang mana? Hitam ada minyak hitam. Ada tulisan. Ada batu, ada kain yang dirajah ini. Hitam yang tertulis. Hitam yang tertulis. Padahal kalau dilihat dari benda-benda ini, paling yang mahal, paling bertuah mungkin batu, apa namanya, ini pring peto, cakar harimau, kulit harimau. Ya, batu itu kan ada batu yang biru kayak batu safir. Kenapa kamu kok malah justru adanya di apa namanya, kain yang ada rajahnya ini? Karena ada maksud yang lain. Karena ada maksud yang lain. Ya. Akhirnya kamu bisa tinggal di situ. Padahal yang ditulis di situ adalah tulisan-tulisan lafadznya Allah, tulisannya Muhammad, terus ada tulisan apa lagi itu. Kenapa kok bisa kamu tinggal di situ? Kamu nggak takut? Saya tidak takut. Kamu nggak pernah takut dengan hal-hal seperti itu? Nah, karena itu hanya tertulis dengan pikiran dia, dengan ada niatan untuk mencari selain yang di atas. Oh, berarti cara penyesatan kalian, bangsa kalian itu kalau menyesatkan orang-orang muslim itu nggak harus dengan ajaran atau amaliyah atau tulisan-tulisan yang bukan berhubungan dengan muslim. Berarti penyesatan kalian itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang dicuplik, yang ditulis, tetapi tujuannya bukan karena mencari ridhonya Allah, tetapi karena tujuan hal yang lain selain Allah. Karena yakin dengan benda tersebut. Oh, karena yakin, berarti Bisa dia itu, membawa kebaikan. berarti pada intinya orang ini syirik, menyekutukan Allah. Akhirnya kalian tinggal di situ. Jadi orangnya akhirnya lebih yakin ke benda ini daripada kepada Allah. Padahal sebenarnya orang ini membeli benda-benda ini itu tujuannya ya tetap mencari keselamatan dari Allah. Cuma benda-benda ini jadikan pelantara gitu mungkin. Tapi ternyata enggak seperti itu. Berarti mereka lebih cenderung percaya pada benda-benda ini daripada pada Allah. Dengan tingkatan keyakinannya. Oh, dengan tingkat keyakinan mereka yang berbeda-beda gitu. Padahal kalau kita bersandar pada selain Allah, ya inilah akibatnya. Berarti di dalam hidup kita itu bersandar, berserah diri itu hanya pada Allah. Bagus. Nah, sekarang saya tanya gini, dari sekian banyak benda-benda ini, kamu pimpinan paling tinggi di antara benda-benda makhluk yang ada di benda-benda ini? Iya. Ya. Ada berapa jumlah dari teman-teman kalian bangsa iblis yang ada di benda-benda ini semua? Apakah kalian hanya di kain yang berajah ini, atau di benda-benda yang lain ada semua? Sebagian dari benda. Sebagian ada di benda-benda. Ada. Di benda-benda ini kalian tinggal ada di benda mana, teman-teman kalian dari bangsa iblis? Di batu. Di batu. Di kulit harimau, cakar harimau ada nggak? Gak ada. Oh, nggak ada. Di cakar dan kulit harimau ini yang ada bangsa apa? Siluman. Siluman. Terus di minyak-minyak yang banyak ini? Jin. Jin. Berarti kalian ada di batu. Di sini ada 4
Ya, ada 5 buah batu. Batu yang mana? Batu yang tertulis. Batu yang ada tulisannya itu. Itu sebenarnya batu atau cor-coran sih? Cetakan buatan manusia gitu loh. Itu batu. Batu. Tapi ada niat dikeramatkan pada manusianya. Oh, ada niat dikeramatkan. Nah, terus tulisan-tulisan ayat-ayatnya Allah, lafaz-lafaz itu gimana cara nulisnya orang? Dipaham? Dipahat dengan adanya niat dikeramatkan itu yang masuk itu kan. Oh, gitu. Nah, terus ini kelihatan ada batu yang warna biru ini. 2 batu warna biru, ada biru yang biru seperti ini. Ini entah ini batu, entah ini kaca ya kalian. Kelihatannya ya. Batu ini. Ini apa isinya? Siluman. Terus dari benda-benda yang ada di hadapan saya ini, apakah mereka semuanya yang bangsa siluman, jin sudah masih ada atau sudah tidak ada semua? Bangsa jinnya sudah nggak ada. Bangsa jinnya sudah nggak ada. Bangsa silumannya Masih ada. oh masih ada. Yang tinggal di sini berarti tinggal bangsa siluman sama bangsa iblis. Ya. Terus di paku yang di spet warna emas itu isinya siluman. Di raja-raja itu siluman. Nah, sekarang gini, apa ya akibat kalian di benda-benda ini, efeknya nanti kalau ke orang yang memegang benda-benda ini apa? Tidak ada yang keberkahan dalam hidupnya. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya, selalu kurang dalam hidupnya, selalu gelisah. Lelaki khusus tidak ada keberkahan dalam iman. Keberkahan dalam iman juga nggak ada. Nah, sekarang gini, ini tadi orangnya membawa benda-bendanya ini yang dulu dia dapat, yang katanya ini konon kata cerita orangnya sih, ini didapat dari orang yang sering bertemu dengan Sunan Kalijogo. Itu benar atau tidak sih? Itu dusta. Dusta. Berarti yang menyerupai Sunan Kalijogo itu siapa? Manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa atau kalian? Penyamaran. Penyamaran kalian. Iya. Berarti yang memberikan benda-benda ini kalian, bukan Sunan Kalijogo. Berarti banyak orang-orang yang mengaku ketemu sama Sunan Kalijogo atau para wali Allah, bahkan Rasulullah, itu adalah rekajaya dari bangsa iblis. Hanya tipu daya aja. Karena mereka saking sangat merindukannya, ya, keinginan angan-angan mereka muncul saking kuatnya, akhirnya ditipu oleh bangsa iblis. Benar seperti itu? Iya. Terus saya tanya, apakah ada orang yang bisa ditemui sama Sunan Kalijogo? Ada. Terus orangnya seperti apa ya ditemui sama Sunan Kalijogo? Atas semua orang, atau orang biasa, atau orang yang gimana? Itu orang yang mempunyai tingkatan. Orang yang punya tingkatan. Orang-orang yang khusus saja. Orang-orang yang khusus saja. Enggak semua orang berarti. Tidak semua orang. Orang ini yang memberikan ini kan juga orang khusus katanya. Ya, khusus itu bagi kami. Oh, khusus bagi kalian. Makanya kami sesatkan. Ya udah, sekarang gini. Sekarang kalian kan sudah ada di tempat sini, dan orang yang membeli benda-benda ini tadi sudah tidak membutuhkan bantuan kalian lagi. Orang itu membawa kalian ke sini tujuannya adalah untuk meminta tolong untuk memutuskan perjanjian orang itu dengan kalian. Nah, terus yang saya tanya sekarang ini, sekarang kamu berada di tempat saya ini, kira-kira apa yang kamu rasakan? Seperti terkunci. Gimana? Terkunci. Apanya yang terkunci? Saya tidak bisa mengambil energi. Kamu tidak bisa mengambil energi. Emang biasanya kamu ngambil energi? Nah, terus gimana? Kamu di sini kan sudah bertemu dengan pengikutnya Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Terus gimana? Kamu mau jadi pengikut beliau, tunduk sama beliau, atau kamu menentang beliau?
Saya tidak mau menentang. Kamu tidak mau menentang. Cuman Kenapa? kami harus mengambil ada imbalan. Kalian mau ngambil imbalan dari orang yang membeli badang benda ini, Orang yang memelihara kami. orang yang memelihara kalian. Berarti kan orang yang memelihara kalian kan orang yang membeli benda-benda ini kan, Ada menerima hati. yang menerimanya. Lah iya, sekarang saya tanya dulu gitu lah. Kamu pernah kan mendengar yang namanya Sang Hyang Nurjayani Nirwana, dan kamu pasti tahu beliau itu siapa. Ya, saya tahu. Ya coba kamu kasih penjelasan ke saya dulu. Sebenarnya Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu siapa dan sosoknya seperti apa? Sang Hyang Nurjayani Nirwana, sosok cahaya, maha di atas cahaya, yang mempunyai kekuatan. Punya kekuatan. Ya, Terus saya tanya, Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu sosok manusiakah atau bukan manusia? di alam manusia dia masih hidup. Di alam manusia dia masih hidup, berarti dia manusia. Ya, Terus di alam kami dia pimpinan. di alam kalian dia pimpinan, Ya, penguasa di alam kalian. ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu berhadapan dengan saya, kamu tahu saya siapa enggak? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Nah, berarti kamu sudah tahu saya. Sekarang kalau sudah tahu saya, kira-kira tindakan yang akan kamu ambil apa? Lari. Lari. Ya sudah, larilah, silakan kalau bisa lari. Emangnya kenapa kok kalau ketemu saya lari? Saya juga nggak menakutkan. Karena saya tidak mau jadi muslim. Kamu nggak mau jadi muslim? Ya, Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau jadi muslim, saya tunjukkan tempat kembali kamu, gimana, mau? Hah? Lah daripada nanti kan mending sekarang ditunjukkan. saya sudah tahu. Sudah tahu tempat kembalinya? Kemana sih? Di neraka. Neraka. Terus neraka itu menurut gambaran, menurut kepahaman, neraka itu yang seperti apa? Bahan bakarnya dari kami. Gimana? Bahan bakarnya dari manusia dan kami. Bahan bakarnya dari manusia dan kalian. Lah iya, gimana? Kamu mau saya kirim ke sana? Kalau nggak mau muslim ya, kalau sudah bertemu dengan saya kirim ke sana lah. Tugas saya belum selesai. Iya, tugasnya nanti dilanjutkan. Masih mau melanjutkan tugasnya kan? Iya enggak? Nah, katanya tadi tugasnya belum selesai. Mau dilanjutkan tugasnya. Ya. Nanti ada tugasnya. Tugasnya dilanjutkan lagi nanti. Tugas kamu apa sih? Coba. Menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang, membisik-bisikin orang kan? Iya. Ya, nanti tugasnya sama, membisikin juga. Gimana? Mau nggak? Mau kan? Nah, tapi masuk muslim dulu ya. Jadi pengikut Sang Hyang Nur dulu. Nanti tugasnya sama, tetap membisiki. Gimana? Mau? Mau ya? Ya udah, kalau mau disiapkan dadanya ya. Ikhlas ya, ini mau ya. Nanti tugasnya sama, sama membisikin juga kok. Enggak, tugasnya enggak beda-beda, sama aja. Mau ya? Sudah disiapkan dadanya kalau mau. Dengan izin Sang Hyang Nurjayani Nirwana, seluruh lapis-lapis tameng pelindung makhluk ini, berapapun lapis tameng pelindungnya semuanya berapa Allah. Kuncian tangan sesuatu semua Allah. Makhluk dalam hidup ini jadi muslim. Jadi muslim. Gimana rasanya? Damai. Damai. Enak mana tadi sama sekarang? Sekarang. Enak sekarang. Sekarang biar muslim sempurna, wujudmu sempurna, diikuti kata-kata saya ya. Ya. Kata-kata makhluk ini nyambung dari lisan ke hatinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammad Rasulullah. Muslim sempurna lengkap dengan ilmunya Allah. Gimana? Enak mana sekarang sama tadi? Sekarang. Enak sekarang. Diikuti kata-kata saya sekali lagi ya. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Gimana? Apa yang kamu merasakan dengan ucapan tadi? Dingin. Dingin. Bergetar gak hatinya? Ya. Pernah merasakan perasaan seperti ini sebelum ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Baru kali ini merasakan. Ya. Nah, itulah kasih sayangnya Rasulullah. Sekarang gini, kamu kan sudah jadi muslim. Saya tadi bilang apa? Tetap tugasnya sama, membisik-bisikin kan? Nah, tapi sekarang bisikinnya membisikin orang-orang yang tersesat untuk kembali ke jalannya Allah. Membisikin orang-orang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kan kemarin hal-hal keburukan. Sekarang tugasnya sama, tetap membisikin. Tapi dibisikin orang-orang itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang diridhoi Allah. Hal-hal berjuang untuk di jalannya Allah. Gimana? Ya. Siap? Ya. Nah, sekarang ini Ya. mau jihad bersama saya dan guru saya di jalan Allah dan Rasulullah? Bersedia. Kalau bersedia, sekarang kalian kumpulkan, kalian tarik semua bangsa iblis dan siluman yang ada di bawah kalian, yang ada di dalam benda-benda ini, dan yang ada di dalam tubuh orang yang membeli benda-benda ini. Kumpulkan semua, yang melawan atau yang menolak otomatis terantai, terlempar ke neraka semuanya. Sudah sekarang jalankan, baca sholat biar energimu semakin kuat. Sudah? Sudah. Dikumpulkan, dimuslimkan. Yang nggak mau muslim, yang menolak otomatis terantai, terlempar ke neraka. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian bersihkan semua energi rumah-rumah kalian, efek-efek kalian, kotoran-kotoran kalian yang ada di dalam tubuh orang yang sudah membeli benda-benda ini, dan rumah-rumah kalian yang ada di benda-benda ini beserta energi dan efek kalian. Dikumpulkan semua, dibuang ke neraka. Dirasakan apa yang dirasakan Pak setelah ditarik makhluk? Apanya plong? Suasananya enak, badannya agak ringan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang saya tanya gini. Akibat kalian tinggal di tubuh orang itu mengakibatkan luka atau efek apa di dalam tubuh orang itu? Bangsa saya tidak memberi luka. Bangsa kalian tidak memberi luka. Bangsa silumannya Memberi luka. memberi luka. Memberi luka di bagian mana dan apa yang dirasakan orang itu? Kepala dan kaki. Kepala dan kaki kenapa? Sakit. Sakit. Bener Pak, kepala sama kakinya sering sakit. Sering sakit. Nah, sekarang dibersihkan, suruh bersihkan silumannya. Efek-efek kotoran-kotoran energinya itu yang membuat sakit, bersihkan semua. Kumpulkan, buang neraka. Gimana? Sudah? Sudah. Sudah? Gimana Pak? Ringan? Ada beda? Ada luka di situ berarti? Tak kasih obat, tolong dibalurkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Ini obatnya, pindah ke kanan. Ya, dibalurkan obatnya. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang ini perjanjian kalian yang disengaja maupun tidak disengaja, kalian dan bangsa siluman yang masih ada di sini dengan orang itu mana? Yang disengaja maupun tidak disengaja? Ini semua benar. Seluruh perjanjian makhluk yang ada dalam medium ini dan makhluk-makhluk yang ada di hadapan saya dengan orang yang membeli benda-benda ini, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang asli maupun duplikasi, semuanya hancur terbakar jadi debu. Allah, debu-debunya terbang neraka, tidak bisa diperbarui lagi. Sudah ya, sudah tidak ada perjanjian lagi kalian dengan orang yang membeli barang-barang ini ya. Ya. Sekarang kalian mau jihad lagi nggak di jalan Allah? Iya. Mau. Kalau mau kalian bersihkan semua energi, efek kotoran kalian yang ada di majelis ini dan yang menyusup di tubuh orang-orang yang ada di sini, termasuk di dalam diri saya. Bersihkan semua, kumpulkan semua, buang neraka. Sudah. Sekarang teman-teman kalian yang ada di rumahnya orang yang membeli produk ini, orang yang saya tunjuk itu loh. Kalian tarik semua yang ada di rumahnya. Tarik semua, dimuslimkan. Setelah itu semua energi efeknya yang ada di rumah itu dibersihkan semua. Sudah? Sudah. Berarti sudah selesai semua ya? Sekarang kalian semua boleh jalankan tugasnya. Bangsa siluman boleh tinggal di depan situ, ibadah di situ. Seperti tadi yang sudah dimuslimkan yang pertama tadi, semua dikasih tahu boleh tinggal di depan situ, ibadah di situ. Nanti suatu saat kalau ada panggilan dari guru saya atau saya panggil, kalian semua ada menghadap. Siap? Nah, udah, sekarang salam dulu sekarang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk yang ada di hadapan saya serta dalam medium ini semua keluar bersih efek-efeknya. Allah. Ternyata benda-benda yang kita dapat dari orang-orang yang pinter lah mungkin ya, yang tadi dikatakan seperti dia sering ketemu sama Sunan Kalijogo, ternyata benda-benda ini isinya bangsa iblis, jin, siluman. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita dan para pemirsa Santri Misteri dimanapun keberadaannya. Dengan menggunakan benda-benda ini berarti kita sudah dalam artian syirik sama Allah, menyekutukan Allah, karena kita bersandarnya bukan pada Allah lagi, pada benda-benda ini. Ternyata akibatnya apa? Ya akibatnya nanti roh sukma kita yang jadi jaminannya, jadi penggantinya. Keberkahan hidup di dalam diri kita hilang. Kira-kira untung atau rugi? Nah, bagi para pemirsa yang cerdas, monggo silahkan berpikir. Buat apa juga sih mempunyai benda-benda kayak ini kalau nggak ada manfaatnya? Nanti taruhannya nyawa. Selamanya kita jadi budaknya iblis. Maukah? Kalau tidak mau, monggo silakan yang punya benda-benda seperti ini, silakan datang kemari, kami akan bantu supaya nanti ada keberkahan lagi dalam rezeki dan kehidupan para pemirsa semua. Terima kasih. Semoga hal yang sudah terjadi ini bisa menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, agar kita semakin baik, agar kita semakin bisa mendekatkan diri pada Allah. Saya tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.